Mineral adalah salah satu komponen penting yang tergolong ke dalam mikronutrien selain vitamin. Seperti layaknya vitamin, tanpa suplai mineral yang cukup, maka kerja fungsi tubuh kita yang normal akan berhenti. Proses pertumbuhan dan perkembangan dan pemeliharaan fungsi tubuh akan berhenti sama sekali. Mineral adalah elemen inorganik, umumnya diperlukan dalam jumlah yang kecil. Karena berupa unsur dasar yang tidak bisa disintesis oleh tubuh, maka kita membutuhkan suplainya secara kontinu dari luar. Ada banyak jenis mineral di luar sana, meskipun tidak semuanya dapat dianggap sebagai zat gizi. Untuk dapat dianggap sebagai zat gizi, harus ada bukti ilmiah yang cukup bahwa kekurangan mineral tersebut dapat menimbulkan gejala dan tanda spesifik. Misalnya, terganggunya proses tumbuh kembang, gangguan ritme jantung, kejang, rambut rontok, kelemahan otot, dan lain-lain. Secara umum, berdasarkan jumlah kebutuhan harian tubuh, mineral dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu mineral mayor atau makromineral dan trace elements atau mikromineral. Jika kebutuhan harian tubuh kita terhadap suatu mineral adalah sekitar 100 mg atau lebih, maka mineral tersebut termasuk ke dalam mineral mayor atau mikromineral. Jika di bawah angka tersebut, maka tergolong ke dalam mikromineral. Makromineral disimpan tubuh dalam jumlah yang jauh lebih banyak daripada mikromineral. Berdasarkan kriteria seperti ini, maka kalsium dan fosfor adalah contoh makromineral, sedangkan besi dan tembaga adalah contoh mikromineral. Mineral dalam diet modern kita berasal dari sumber hewani maupun nabati. Makanan hewani merupakan sumber beberapa jenis mineral dengan bioavailabilitas yang tinggi, dan makanan nabati merupakan sumber beberapa jenis mineral lainnya. Misalnya, kalsium banyak didapatkan dari susu, zat besi dan zinc banyak terdapat dalam daging. Sebaliknya, potasium, magnesium, dan mangan lebih banyak didapatkan dari sumber makanan nabati daripada sumber hewani. Jumlah mineral dalam makanan dipengaruhi oleh banyak faktor agrikultural, di antaranya variasi genetik organisme penghasil makanan dalam menyerap dan menyimpan cadangan mineral dalam tubuhnya, komposisi mineral dalam pakan dan suplemen ternak, konten mineral dalam tanah, air, pupuk, dan pestisida. Konten mineral dalam makanan kita juga dipengaruhi oleh pemrosesan makanan tersebut. Sebagai contoh, zat besi dalam makanan kita bisa berasal dari peralatan memasak atau wadah makanan yang masuk ke dalam makanan selama proses memasak. Fosfor, kalsium, dan beberapa mineral lain dapat berada dalam makanan kita karena sengaja ditambahkan sebagai zat aditif atau pengawet. Di sisi lain, pemrosesan makanan dapat menurunkan konten mineral di dalamnya. Semakin banyak dan panjang tahap pemrosesan makanan, maka semakin berkurang konten mineral di dalamnya. Proses penggilingan sereal misalnya, dapat membuang zat besi, selenium, zinc, tembaga, dan berbagai macam mineral lain. Merebus kentang yang telah dikupas dapat menurunkan kandungan potasium, magnesium, mangan, sulfur, dan zinc sebesar 50-75%. Mineral tersebut terperas masuk ke dalam air rebusan selama proses merebus. Makanan memang menyediakan suplai banyak mineral. Namun, kapasitas tubuh kita dalam menyerap dan memanfaatkannya bervariasi dari satu individu ke individu yang lain. Kemampuan untuk menyerap mineral dari diet tergantung dari beberapa faktor. Salah satu yang signifikan adalah faktor kebutuhan fisiologis tubuh. Ketika kebutuhan fisiologis tubuh terhadap suatu mineral tinggi, misal pada masa pertumbuhan atau kehamilan, maka penyerapan mineral tersebut dalam saluran cerna akan sangat tinggi. Kemampuan menyerap suatu mineral akan menurun saat cadangan mineral tersebut dalam tubuh sudah lebih dari cukup. Selain faktor kebutuhan, faktor bioavailabilitas adalah faktor signifikan lain yang menentukan kemampuan tubuh kita untuk menyerap mineral dalam makanan. Bioavailabilitas mengacu pada seberapa mudah mineral dalam makanan diserap oleh tubuh dan masuk ke dalam sirkulasi darah kita. Ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat kemudahan penyerapan mineral dalam makanan. Pertama, jumlah variasi dari mineral yang ada dalam makanan. Semakin banyak variasi mineral dalam makanan, maka semakin susah masing-masing mineral tersebut diserap oleh tubuh kita. Sebab masing-masing mineral akan berkompetisi satu sama lain guna masuk melalui pori-pori di permukaan sel saluran cerna.
terutama jika mineral-mineral tersebut memiliki berat molekul yang tidak berbeda jauh dan muatan yang sama. Misalnya, magnesium, kalsium, besi, dan tembaga adalah contoh mineral yang seringkali punya muatan yang sama, yaitu positif 2. Mineral-mineral tersebut dapat berkompetisi satu sama lain untuk terserap melalui dinding saluran cerna kita. Kelebihan salah satu macam mineral dapat menghambat penyerapan mineral lain. Misalnya, kelebihan kadar zinc dalam makanan dapat menurunkan penyerapan tembaga. Masalah kompetisi seperti ini bukanlah persoalan besar kalau kita menggantungkan asupan mineral dari berbagai makanan, sebab kadar masing-masing mineral dalam makanan tidak pernah berlebih. Bioavailabilitas mineral juga sangat dipengaruhi oleh senyawa non-mineral di dalam makanan. Asam fitat atau phytic acid di dalam serealia dan kacang-kacangan misalnya dapat membatasi penyerapan beberapa jenis mineral, sebab senyawa ini dapat mengikat mineral selama proses pencernaan, mencegahnya untuk terserap melalui dinding usus. Asupan serat berlebihan lebih dari rekomendasi 35 gram per hari dapat menurunkan status mineral dalam tubuh seseorang. Penggunaan ragi dalam proses pengolahan serealia, misalnya proses pembuatan roti, dapat membebaskan banyak mineral yang terikat oleh asam fitat dan meningkatkan penyerapannya oleh usus sebab ragi menghasilkan enzim yang dapat memecah ikatan antara asam fitat dan mineral. Asam oksalat yang banyak didapatkan dalam sayuran hijau dapat juga mengikat mineral dan menurunkan bioavailabilitasnya. Bayam misalnya mengandung banyak kalsium, tapi hanya 5%-nya saja yang dapat diserap oleh tubuh kita karena bayam mengandung banyak sekali asam oksalat yang mengikat kalsium. Sementara itu, 32% kalsium yang ada dalam susu sapi dapat diserap dengan mudah oleh usus kita. Selain oksalat, senyawa lain yang dapat menurunkan bioavailabilitas mineral di dalam tanaman adalah polifenol. Polifenol merupakan sekelompok senyawa yang mengandung sedikitnya 2 struktur cincin karbon dengan minimal 1 gugus hidroksil yang melekat padanya. Polifenol dapat mengikat mineral seperti besi dan kalsium. Sebagian besar polifenol secara alamiah terdapat di dalam tanaman seperti teh, biji coklat, dan anggur. Beberapa jenis polifenol seperti flavonoid dan tanin dapat membantu menurunkan resiko kanker dan penyakit jantung. Sementara polifenol lain seperti misalnya resveratrol dapat membantu memperlambat proses penuaan. Beberapa macam vitamin yang terkandung di dalam makanan dapat juga berpengaruh terhadap bioavailabilitas mineral. Vitamin C dapat meningkatkan penyerapan zat besi ketika 2 jenis mikronutrien itu dikonsumsi bersamaan. Vitamin D dapat meningkatkan penyerapan kalsium, fosfor, dan magnesium. Demikian juga asam lambung dapat meningkatkan penyerapan beberapa jenis mineral. Asam lambung atau asam hidroklorida yang dihasilkan oleh lambung dapat melarutkan beberapa macam mineral dan mengubahnya menjadi bentuk yang mudah diserap oleh usus kita. Misalnya, HCl dapat mengubah ion besi ferik Fe3+ menjadi ion besi fero Fe2+ yang lebih mudah diserap menembus dinding saluran cerna kita. Penurunan produksi asam lambung yang umum terjadi pada lansia dapat menurunkan penyerapan zat besi yang pada akhirnya menyebabkan anemia. Nah, berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan mineral di atas, maka kita tahu bahwa kandungan mineral total yang ada dalam makanan atau tertera di dalam label nutrisi tidak mencerminkan jumlah total mineral yang dapat diserap oleh tubuh kita. Sebab penyerapannya tergantung oleh banyak faktor lain, baik yang didapat dalam makanan ataupun pada tubuh kita sendiri. Untuk menjamin kecukupan asupan beragam mineral, kita harus menjaga keberagaman jenis makanan dalam diet. Semakin beragam jenis makanan, semakin besar kemungkinan kebutuhan semua jenis mineral kita tercukupi. Setelah terserap melalui dinding saluran cerna, mineral akan beredar dalam sirkulasi darah baik dalam bentuk bebas maupun terikat oleh protein albumin. Mikromineral dalam bentuk bebas seringkali sangat reaktif dan bersifat toksik bagi sel-sel tubuh kita. Dengan demikian, sebagian besar mikromineral memiliki protein transport spesifik di dalam sirkulasi darah. Mereka juga memiliki protein penyimpanan spesifik di dalam masing-masing sel. Mineral yang tersimpan di dalam sel ini berfungsi sebagai cadangan mineral tubuh ketika asupan dari makanan berkurang atau tidak ada sama sekali. Jumlah cadangan mineral dalam tubuh kita sangat bervariasi antara satu jenis mineral dengan mineral lainnya. Beberapa mineral memiliki cadangan yang berlimpah, seperti misalnya kalsium dan fosfor yang dapat disimpan dalam tulang. Sementara itu, mineral lain seperti misalnya zat besi tersimpan dalam jumlah yang relatif sedikit dalam liver dan sumsum tulang. Mineral-mineral lain seperti zinc, selenium, tembaga, yodium, dan lain-lain tersimpan dalam jumlah yang sangat sedikit.
Pembuangan makromineral umumnya terjadi melalui urin, sedangkan beberapa jenis mikromineral seperti tembaga dibuang melalui feses. Ketika fungsi ginjal mengalami kegagalan, asupan mineral perlu dimonitor agar kemungkinan toksisitas dapat ditekan. Asupan mineral yang dimaksud misalnya adalah fosfor dan kalium. Fungsi metabolik dari mineral sangat bervariasi. Untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, kita memerlukan natrium, kalium, kalsium, dan fosfor. Natrium, kalium, dan kalsium juga membantu transmisi impuls saraf di seluruh tubuh. Beberapa mineral seperti magnesium, tembaga, dan selenium dapat berfungsi sebagai kofaktor bagi enzim untuk melangsungkan berbagai reaksi kimia di dalam tubuh kita. Sedikitnya ada 300 macam enzim yang memerlukan magnesium agar dapat bekerja. Zat besi sangat penting perannya dalam struktur sel darah merah yang disebut hemoglobin. Tanpa zat besi, hemoglobin tidak dapat mengikat dan mengangkut oksigen di dalam sirkulasi darah. Pertumbuhan tulang memerlukan kalsium dan fosfor, dan masih banyak peran dari masing-masing mineral yang akan dibahas di video yang lain. Nah, sebelum video ini berakhir, saya ingatkan kembali ya, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum memutuskan untuk mengkonsumsi suplemen berisi mineral. Pertama, asupan mineral berlebih dapat menghambat penyerapan mineral-mineral lain sebab mereka saling berkompetisi untuk terserap melalui pori-pori yang sama di permukaan dinding saluran cerna kita. Dengan demikian, asupan salah satu mineral dalam dosis yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan resiko kekurangan mineral-mineral lain. Kedua, asupan mineral berlebih juga meningkatkan resiko toksisitas atau keracunan. Asupan zat besi berlebih misalnya dapat menyebabkan kerusakan sel darah dan liver yang sifatnya permanen. Ketiga, banyak mineral di luar sana terkontaminasi oleh logam berat selama proses pengolahannya, sehingga alih-alih memberikan manfaat malah akhirnya menyebabkan tubuh Anda keracunan logam berat. Jadi, berhati-hatilah mengkonsumsi mineral dan konsultasikan dahulu dengan tenaga profesional kesehatan sebelum memutuskan untuk mengkonsumsinya.